Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi ataupun suatu gambaran baik dari sisi asmara, keuangan ataupun pekerjaan kamu serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Nah, sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu. Kali ini guys, saya akan mengambil satu topik, di mana topik yang akan saya ambil ini perihal bagaimana kondisi batin kamu, baik secara pekerjaan, baik secara keuangan, baik secara asmara, baik secara hubungan LDR, baik secara hubungan rumah tangga. Saya akan mencoba untuk melihat bagaimana kondisi batin kamu yang sebenarnya. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu yang ada di depan saya ini. Bagaimana kondisi batin kamu yang sebenarnya guys? Saya akan mencoba untuk melihatnya. Kartu pertama muncul kartu Four of Pentacles. Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang sedang duduk, tetapi ketiga koin dia hempit dan satu koin berada di atas kepalanya. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini dan saya posisikan terhadap batin kamu untuk saat ini, saya melihat ada situasi yang membuat batin kamu tersebut merasa tersiksa, merasa di dalam kondisi ketidaknyamanan, merasa di dalam kondisi kebingungan, di mana ketika diri kamu merasakan suatu kata tersiksa, sebenarnya diri kamu di sini saya melihat ingin menjerit, tetapi kamu tidak tahu harus di mana tempatnya. Ingin meminta bantuan terhadap orang lain, justru orang lain berpikiran aneh terhadap diri kamu. Ketika diri kamu ingin menangis, kamu sudah capek dan kamu sudah lelah ataupun sudah bosan. Ya, dengan kata lain, kemunculan kartu ini dengan kondisi batin kamu, sebenarnya diri kamu merasakan situasi ketersiksaan, bukan dalam situasi kebahagiaan. Baik secara perasaan, baik secara pekerjaan, baik secara usaha, baik secara materi.
semuanya mencakup perihal tersiksa. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bawahnya, apakah mendukung atau memang tidak mendukung. Muncul kartu ini. Lagi-lagi muncul kartu ini. Kemunculan kartu kedua ini berbicara terhadap kondisi batin kamu yang sebenarnya. Saya ingin pergi dan saya ingin menyudahi rasa kesedihan saya ini. Kalaupun diri saya ingin bertahan terhadap diri dia, itu semua karena memang ada faktor yang membuat diri saya bertahan. Kalaupun diri saya ingin pergi dari kehidupan diri dia, diri saya sudah benar-benar tersiksa. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, baik secara materi, kemungkinan untuk saat ini kondisi kamu dari segi materi, kamu selalu berpikir, kenapa materi saya selalu begini saja? Saya sudah berjuang, saya sudah melakukan kemampuan saya semaksimal mungkin, tetapi kenapa keadaan diri saya hanya seperti ini saja? Ketika diri saya melihat bagaimana keadaan orang lain bisa bahagia, tetapi diri saya tidak bisa bahagia. Apa yang salah terhadap diri saya? Kamu selalu berpikiran tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu, saya tidak tahu ini apakah benar atau tidak, semuanya tergantung terhadap diri kamu. Saya merasakan ada sesuatu yang membuat diri kamu ini merasa tertekankah, atau memang diri kamu ingin pergi dari pekerjaan tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya guys, dari hubungan bisnis, ada satu rekan bisnis kamu yang telah meninggalkan diri kamu dari sebuah kata kelicikan, dimana ketika diri dia melakukan suatu kelicikan membuat kondisi bisnis kamu ini terpuruk dan mengalami situasi kemiskinan. Dari situasi kemiskinan inilah diri kamu berencana untuk menjual sesuatu agar diri kamu berpikiran untuk mengubah. Siapa tahu ketika diri saya menjual ini, saya bisa mulai kehidupan saya. Nah, kalau saya mengkaitkan antara kemunculan kartu kedua dengan kartu pertama, kondisi batin kamu, benar atau tidak kamu yang merasakan, tetapi saya menarik kesimpulan terhadap kedua kartu ini. Sangat tersiksa, sangat mendalam. Baik secara single parent, baik secara hubungan rumah tangga, baik secara hubungan LDR. Batin kamu ini sangat kacau dan berantakan untuk saat ini yang saya rasakan. Kita lihat di bagian keduanya. Muncul kartu Three of Cups, dimana kemunculan kartu Three of Cups ini berbicara kamu harus bisa keluar dari situasi tersebut. Kamu harus bisa menenangkan batin kamu agar batin kamu tidak menerima kata tersiksa. Di sisi lain, dengan kemunculan kartu Three of Wands ini, ada suatu keputusan yang akan kamu dapatkan, di mana keputusan tersebut membuat diri kamu bahagia dan diri kamu bisa lepas dari kata tersiksa tersebut. Kemungkinan keputusan ini, apakah diri kamu berdasarkan dalam situasi ingin melakukan suatu perlawanan atau memang tidak melakukan suatu perlawanan. Di sisi lain, ketika diri saya berbicara terhadap kemunculan kartu Three of Wands, mungkin ada di antara beberapa teman-teman yang sedang melakukan suatu perencanaan, di mana perencanaan ini apakah ingin mengadu nasib terhadap kehidupan di depannya yang posisi
keberadaannya ini di luar kota atau memang keberadaannya di luar negeri. Di sisi lain, dengan kemunculan kartu Three of Wands ini, saya melihat ada mungkin beberapa teman-teman di sini yang sudah menjalin suatu komunikasi terhadap orang lain, di mana komunikasi yang kamu jalankan terhadap orang lain membuat diri kamu untuk mengambil satu keputusan agar hubungan komunikasi yang kamu jalankan itu membuat diri kamu lepas dari kata tersiksa. Ketika diri saya berbicara dari sisi lainnya lagi, kemunculan kartu Three of Wands ini guys, ada sedikit harapan yang akan kamu dapatkan dari kondisi diri kamu saat ini. Sedikit harapan. Bukan banyak harapan, sedikit. Kenapa saya mengatakan sedikit harapan? Karena kartu Three of Wands ini, seperti apa yang saya katakan tadi, kamu harus bisa dulu keluar dari tekanan batin tersebut. Kita lihat kartu di samping Three of Wands. Muncul kartu The Eight of Swords. 8 pedang menusuk satu energi di sini, yang dimana ke-8 pedang tersebut menusuk secara mendalam sehingga membuat diri dia buntu. Kalau saya mengkaitkan dengan kemunculan kartu The Eight of Swords terhadap kartu Four of Pentacles, batin yang tersiksa dan membuat diri kamu buntu. Dari kebuntuan tersebut, diri kamu setiap hari hanya bisa menangis, hanya bisa bersedih, hanya bisa mengeluarkan air mata, ingin pergi dari situasi tersebut, tetapi selalu buntu dan selalu tidak mampu. Selalu tidak mampu, guys. Kamu ingin move on, kamu ingin mencari seseorang, tetapi kamu selalu gagal untuk menenangkan batin kamu. Kita lihat kartu di samping The Eight of Swords, muncul kartu Queen of Cups. Di saat diri kamu menerima suatu kebuntuan, ada saya lihat di dalam perasaan kamu ataupun di dalam pemikiran kamu suatu kondisi di mana kondisi tersebut berupa kesensitifankah atau memang berupa rasa emosional yang sangat mendalam. Ini dia guys, yang benar-benar ingin kamu luapkan, yang benar-benar ingin kamu keluarkan atau ingin kamu utarakan di sini. Tolong saya, berikan saya solusi, berikan saya jawaban terhadap batin saya yang tersiksa ini. Saya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi Tuhan belum menjamah doa saya. Kamu selalu berpikiran terhadap hal tersebut, sehingga muncul hal-hal negatif. Sudah batin kamu tersiksa, kamu pun berpikiran negatif. Saya selalu mengatakan terhadap teman-teman di dalam setiap video saya, kena ambil satu keputusan ketika diri kamu tidak berada di dalam zona kenyamanan. Kenapa saya mengatakan ambil satu keputusan di dalam setiap video saya? Karena ketika diri kamu mengambil satu keputusan, kamu akan merdeka, kamu akan bebas, kamu akan menerima kemakmuran dan kamu akan menerima kebahagiaan. Kamu jangan bertanya alasan apa sehingga diri saya harus bisa mengambil satu pilihan tersebut. Seharusnya alasan tersebut kamu pikirkan secara logik. Kenapa ya kakak itu selalu mengatakan ambil satu pilihan? Saya bingung pilihan apa yang harus saya ambil. Sementara kondisi saya seperti ini. Itu semua kembali terhadap diri kamu, terhadap pemikiran kamu. Kamu yang bisa menjawab atas pertanyaan itu.
Kalau saya berhadapan terhadap diri kamu belum bisa mengambil satu pilihan, saya cuman ingin mengungkapkan, kamu manusia yang goblok atau memang kamu manusia yang waras? Orang gila saja tidak mau berada di dalam kondisi ketidaknyamanan. Tetapi kenapa diri kamu berada di dalam kondisi ketidaknyamanan tersebut? Itu dia guys perbandingannya. Kamu jangan berbagai alasan A, B, C, D, sampai Z. Jangan beralasan. Orang gila saja tidak mau menempatkan posisinya terhadap kondisi tersebut. Nah, saya mengambil satu contoh ini guys. Ada satu subscriber yang selalu menghubungi saya dari A sampai Z, selalu memberikan suatu pertanyaan terhadap diri saya. Kakak kenapa selalu mengatakan satu pilihan? Kakak nggak tahu bagaimana kondisi saya. Saya langsung memberikan respon. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kamu, tetapi dengan keadaan yang kamu terima, kamu bisa mengambil satu tindakan. Terkadang saya kesal guys, melihat satu subscriber saya ini. Dari A sampai Z saya dengarin. Terkadang sejam, 2 jam, bahkan 3 jam saya dengarin. Saya cukup diam. Ketika diri saya memberikan respon, saya dikata-katain. Ketika diri saya memberikan hal yang positif terhadap satu subscriber ini, saya dikata-katain juga. Jadi ketika diri dia menghubungi saya cukup diam. Saya mendengarkan doang. Ya ibaratnya saya hanya sebagai radio, patung pancoran, hanya untuk mendengarkan. Itu dia guys. Terkadang saya kesal, terkadang saya kecewa. Kenapa sih setiap kali saya mengupload video, teman-teman semua tidak mengerti apa yang saya maksud, belum bisa paham dengan apa yang saya katakan. Tujuan saya memberikan video berbeda dengan video-video yang lain. Tujuan saya itu hanya untuk memberikan diri kamu semangat baru, hanya untuk memberikan diri kamu agar diri kamu keluar dari zona tersebut. Itu doang tujuan saya, tidak ada maksud yang lain. Itu dia guys. Kita lihat di bagian ketiganya. Muncul kartu judgment. Kemunculan kartu judgment akan ada suatu pembaharuan yang akan kamu terima dari sisi batin kamu. Karena kemunculan kartu judgment ini, batin kamu secara perlahan-lahan akan disembuhkan. Dan kemungkinan untuk kedepannya, situasi yang pernah kamu terima tidak akan kamu terima lagi untuk kedepannya guys. Kita lihat kartu di samping judgment. Muncul kartu Queen of Pentacles. Perubahan, dan kamu bisa menikmati yang namanya kebebasan, dan kamu bisa menikmati yang namanya kemakmuran, dan kamu pun bisa menerima yang namanya kebahagiaan. Ini akan terjadi terhadap diri kamu untuk kedepannya. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Empress. Kemunculan kartu The Empress ini berbicara terhadap diri kamu agar bisa menenangkan dulu bagaimana kondisi kamu. Dimana ketika diri kamu menenangkan kondisi kamu dalam rasa kesendirian di sini. Dari rasa kesendirian tersebutlah akan memunculkan suatu kebebasan ataupun suatu kemakmuran dan suatu kebahagiaan terhadap diri kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.